Cek. Kenapa Pak Mas? Pakainya ini atau ini? Sama aja. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ahli surga. Selamat siang, jawabnya amin ya. Saya ulangi. Selamat siang para ahli surga. Yakin masuk surga? Insya Allah yakin, gitu ya. Yakin masuk surga? Semoga nanti kita kembali dipertemukan di yaumul akhir, nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Asal nanti ketika sebelum meninggal kita masih dalam keadaan mudah ya. Masuk surga itu mudah dan murah. Tapi kalau masuk neraka mahal dan ribet. Baik, saya diberi kesempatan untuk sedikit menyampaikan materi di pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Gede Tondro. Oke, coba Mas. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit pengantar dari saya sebagai pembuka. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diperkenankan sampai hari ini kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini di pesantren Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ya. Mungkin teman-teman kita di luar sana belum berkesempatan yang sama. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa di hari yang luar biasa ya, di hari Ramadan kita berkesempatan untuk belajar kembali, menambah pengalaman tentang apa anak-anak semuanya, tentang apa? Tentang ilmu-ilmu agama. Oke, nanti akan sedikit ada refleksi diri ya, refleksi diri buat kalian. Kemudian nanti yang kedua Habluminallah, yang ketiga Habluminanas, dan yang keempat rencana aksi, yaitu rencana aksi perbaikan dari tentang Habluminallah dan Habluminanas, bukan rencana aksi demo ya. Oke, ini yang akan kita lalui bersama. Saya waktunya sampai kapan Bu Ima? Oke, siap. Jadi sampai setengah 12. Next Mas. Baik, untuk refleksi diri saya ambilkan potongan ayat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang dibacakan ketika pembukaan Piala Dunia. Ada yang lihat? Pembukaan Piala Dunia kemarin di Qatar. Rekamannya masuk orang delok. Ada yang nggak suka sepak bola? Oke. Ini adalah potongan saja ya. Sebenarnya ayatnya panjang. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Inna, sesungguhnya akramakum apa? Kemuliaan atau sisi yang mulia indallahi, yang dekat dengan Allah, itu berdasarkan atqakum. Ada apa? Ketakwaannya. Jadi orang itu dilihat dari ketakwaannya apabila dari sisi Allah. Ya, bukan pangkatnya, bukan hartanya, bukan derajatnya, bukan itu semua. Itu hanya kesenangan-kesenangan dunia. Walaupun itu juga tidak dilarang, boleh. Tapi kalau di sisi Allah itu dilihat dari tingkat ketakwaannya. Padahal kita itu untuk bertakwa sangat mudah. Nah,
tema pada pagi hari ini yang ditugaskan ke saya yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Next mas. Oke, ibadah itu merupakan bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Konteksnya itu. Kalau kita kembali ke surat Az-Zariyat ayat 56, ada yang hafal? Gimana? Gimana teman-teman Rohis? Artinya aja, artinya. Artinya apa? Gimana? Jangan juga menunjuk teman saya itu. Tunjukkan kalau kita itu mempunyai jati diri yang bertanggung jawab. Siapa? Ada yang tahu? Sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Oke. Dikeploi loh. Dikeploi itu. Padahal semua kita kan harus tahu itu. Setidaknya kalaupun kita tidak tahu letterlek tekstualnya, kita paham dengan maksudnya. Sungguhnya Allah itu tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya gimana mas? Ingat gak mas? Oh lupa. Ya nanti buka-buka lagi. Siapa yang sudah hatam satu Quran? Oke. Satu juz? Gak apa-apa. Masih muda ya. Masih muda. Semangat saja. Terus semangat berjalan dari yang sederhana yang kecil. Gitu ya. Oke. Biar nggak menginjak. Oke, ibadah ini yang ditugaskan ke saya tentang hablum minallah dan hablum minanas. Kurang lebih kalau dibuat infografisnya seperti ini ya. Ibadah itu kan vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah hubungan dengan Allah atau hubungan manusia dengan Khalik-nya. Kemudian kalau secara horizontal yaitu hubungan sesama manusia untuk saling bekerja sama mengingatkan dalam kebaikan. Jadi ada dua konsepnya. Saya yakin teman-teman adik-adik semuanya sudah paham. Yang pertama apa? Hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling mudah dilakukan. Tapi kita nggak bisa mengukur secara langsung tanpa banyak muasyabah. Kemudian yang kedua, hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia atau sesama manusia. Ini paling sulit. Ya. Ini paling sulit. Kenapa? Karena kita melibatkan orang lain yang punya perasaan, ya, punya hawa nafsu dan sebagainya untuk saling bekerja sama. Ini paling sulit. Kalau sama Allah itu paling mudah. Kenapa? Karena Allah itu penuh rahman dan rahim, penuh kasih sayang, penuh rahmahnya. Siapa? Ini saya polling nih, polling. Kira-kira Allah itu adil gak? Siapa yang setuju kalau Allah adil? Tunjuk tangan. Yang setuju kalau Allah itu adil. Oke, tuh, terima kasih. Yang tidak setuju kalau Allah itu adil? Ada nggak? Yang tidak setuju Allah itu adil? Nggak ada. Kalau menurut saya Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil. Kalau kita lihat sinetron itu pernah ada yang sampai nangis-nangis merasa dia diperlakukan tidak adil oleh Allah, ya, tidak diperlakukan adil oleh Tuhannya. Sering lihat sinetron seperti itu? Atau pernah merasakan sendiri? Pernah merasakan sendiri? Saya tidak diberi A, B, C, D, tidak seperti A, B, C, D. Merasa Allah itu tidak adil. Oke, ya, Allah itu tidak adil. Kalau Allah itu adil, setelah akil balik, selesai urusan kalian semua. Tidak sampai di sini hari ini. Setelah akil balik, selesai urusan kalian. Tidak sampai di sini. Ketika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera ke masjid. Segera ke masjid. Segera sholat. Yakin? Nah,
Segera sholat 5 waktu setiap hari dari akal balik sampai sekarang sudah. Kalau Allah itu mau menunda beberapa saat saja, seperti lamanya kamu menunda untuk datang ke masjid untuk sholat, bagaimana? Menunda kerja jantung kamu gitu aja, atau paru-paru kamu gitu. Adil nggak? Masih adil, masih merasa Allah itu adil. Kita dengar adzan, kosek nunggu komat, berarti kan menunda-nunda. Kadang ada yang sampai lupa sholat. Pernah nggak lupa sholat? Ada yang belum pernah lupa sholat dari akhir balik sampai sekarang. Ada yang belum pernah melewatkan sholat. Sudah pernah semua. Nah, kalau Allah itu adil pada kalian dan melewatkan sesuk tangine si raka tak tunda sedina sik. Bisa bayangkan nggak? Atau kalian gitu. Nafasnya si Agus ini tak tunda sehari saja, nggak usah nafas sehari. Terus besok tiba-tiba pagi dikembalikan lagi. Jadi cerita pitung turunan. Wis didusi, wis dikafani, sesuk bali meneh. Berarti Allah itu adil nggak? Allah itu tidak adil, tapi sangat rahmat dan rahim pada kita, sangat belas kasihan kepada kita. Kalau Allah itu adil, setiap ada perintah sering kita tunda, bahkan sering kita lewatkan, maka Allah melakukan yang sama pada kita. Nah itu, maka Allah itu sudah sangat adil. Kalau kita jadikan semua ranting dan pohon itu sebagai pena dan air di lautan sebagai tinta, maka tak cukup untuk menulis nikmat Allah. Maka Allah itu tidak adil, tapi sangat Rahman dan Rahim pada kita. Walaupun kita sering menunda sholat, bahkan sampai lewat puasa ya mokal katanya. Apalagi banyak kan? Tapi Allah tidak seperti itu. Next Mas. Oke, Alhamdulillah. Ini saya ambilkan salah satu ayat dari Quran Surat Al-Imran ayat 122. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah atau agama Allah. Jadi kalau tidak berbaiat pada Allah, tidak berada di dalam keislaman, maka sesungguhnya dalam kehinaan. Gitu ya. Next. Oke. Ini contoh 10 dosa besar. Semoga tidak ada yang melakukan ini. Yang di sini kelihatan nggak sih? Kenapa nggak di sana? Dosa besar. 10 dosa besar. Yang pertama apa? Syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Jelas ya di sini ya. Nah, oke. Ini hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Ada pertanyaan? Berputus asa dari rahmat Allah itu bagaimana? Nah, rahmat Allah itu selalu membersamai kita, ya. Selalu mendekat dengan kita. Terbukti apa? Banyaknya nikmat yang kita terima setiap saat. Gak cuma setiap hari, setiap saat kita bisa bernafas, ya kan? Darahnya bisa mengalir, sarafnya bisa bekerja dan sebagainya. Kalau sampai berputus asa, mungkin dalam kurung bunuh diri gitu ya, bunuh diri. Nah itu luar biasa. Bunuh diri itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa aman itu dari ancaman Allah. Allah itu memberikan ancaman bagi yang tidak sholat bagaimana, bagi yang tidak puasa bagaimana, bagi yang melakukan pelanggaran ini dan sebagainya itu bagaimana? Nah, itu adalah merasa aman dari ancaman Allah, tidak terpanggil hatinya. Itu bagian dari dosa besar. Kemudian yang keempat, berbuat durhaka kepada orang tua. Ini diakui atau tidak, kadang kita bersuara lebih keras dari
suara ibu kita, suara bapak kita itu adalah bagian dari apa? Durhaka. Suaranya lebih keras. Mas kenjang kae disapu toh. Kosek toh. Pernah gitu enggak? Gendang diadus pesawan selak mangkat sekolah. Sik lho sik. Iya enggak? Itu enggak boleh. Itu adab yang tidak baik. Ya. Itu paling mudah dilakukan, paling besar potensi untuk dilakukan. Ya. Bahkan paling sering untuk dilakukan. Padahal itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Itu hubungannya langsung pada Allah. Itu termasuk agung Allah. Walaupun secara pada orang tua, tapi dosanya langsung dari Allah. Luar biasa. Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Ini sering saya sampaikan di kelas. Ridho Allah itu ridho orang tua. Termasuk orang tua dan pengganti orang tua. Misalnya kalian di sekolah, berarti orang tuanya siapa? Kalau di pondok orang tuanya. Kalau kalian ikut simbah, berarti orang tuanya. Kalau ikut paman, bibi, berarti orang tuanya yang harus dihormati. Itu penting ya. Penting. Maka berlaku baik kepada siapapun itu penting, terutama orang yang lebih tua. Karena itu akan mendatangkan dari keridhaan Allah kepada kita. Kalau kita nggak bisa berlaku baik, tidak bisa mendatangkan keridhaan dari orang-orang yang lebih tua dari kita, maka keridhaan Allah itu akan semakin jauh. Padahal kalau keridhaan Allah itu semakin jauh, bagaimana dengan doa-doa yang setiap kita saat panjatkan? Bagaimana dengan permintaan-permintaan yang setiap saat kita panjatkan kepada Allah? Sedangkan Allah itu belum ridho pada kita. Mungkin nggak dikabulkan, mungkin nggak diberikan. Jadi refleksi kita. Kemudian membunuh, jelas ya. Kemudian menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Cuma menuduh ya, tapi itu dosanya luar biasa, termasuk dosa besar karena fitnah. Menuduh orang baik-baik berbuat zina. Memang tidak mengatakan kalau kamu berzina, tidak. Tapi ngerasani si kae lho iso digawa. Si kae lho open BO. Pernah bahasa-bahasa seperti itu. Pernah enggak? Lah iya. Dan tidak harus orang yang kita kenal. Dan tidak harus orang yang kita kenal. Misalnya anak artis, profilnya seperti ini. Nah, terus diceritakan, padahal itu fitnah dan diteruskan. Berita fitnah yang diteruskan. Atau public figure yang lain diceritakan, ini terima BO 80 juta dan sebagainya. Diceritakan. Padahal itu fitnah. Itu termasuk dosa besar. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan coba-coba menuduh dan menyampaikan fitnah terkait dengan wanita berbuat zina. Dosa besar. Lebih besar daripada berbuat zina itu sendiri. Jadi kamu berbuat zina itu dosanya masih lebih besar menuduh berbuat zina. Hanya menuduh itu kepada wanita yang baik itu lebih besar dosanya daripada berbuat zina sendiri. Nah, hati-hati kalau bercanda sama teman-temannya ngerasani koncone yang perempuan, hati-hati. Kemudian memakan riba. Nah, riba ini adalah masalah yang sudah digeneralisasi di masyarakat. Ya, kalau saya diminta untuk mengulas riba ini 2 jam nggak selesai. Jadi masalah riba ini luar biasa ya, ada semuanya. Semoga nanti kalian tidak masuk ke arah sana. Ya. Riba itu luar biasa. Seakan-akan di masyarakat itu dosa riba itu diabaikan. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Dosa riba itu besar, termasuk dosa besar. Dan di masyarakat itu menganggap dosa riba itu hal yang biasa. Nanti dipelajari sendiri. Apa saja dosa riba. Dan hati-hati ya adik-adik semuanya ya, anak-anakku semuanya. Kalau di darah kita mengalir dosa, kalau di daging kita terbentuk dari yang haram,
Sekali lagi, saya ulangi. Kalau di darah kita mengalir suatu yang haram, kalau daging kita terbentuk dari suatu yang haram, jangan berharap keberkahan Allah itu mendekat pada kita. Jangan berharap doa-doa yang setiap kali kita panjatkan itu akan Allah kabulkan. Maka dijaga baik-baik. Nah, ini semuanya calon bapak-bapak nih. Sebentar lagi akan lulus jadi bapak-bapak. Gak ada yang amin? Kapan? Siap? Oh, belum. Calon bapak-bapak. Bapak-bapak itu orang yang paling bertanggung jawab dari keluarganya. Orang yang paling bertanggung jawab dari keluarganya. Kalau sampai di darah anak-anak kalian, istri-istri kalian nanti mengalir suatu dosa-dosa dan keharaman, maka keluarga itu akan jauh dari rahmat Allah. Bahkan ketika yang paling ditunggu cowok itu ketika dilaksanakan membuat malaikat menangis. Yang paling ditunggu laki-laki, tapi ketika dilaksanakan membuat malaikat menangis. Apa? Menikah. Ketika kalian mengucapkan saya terima nikahnya, itu malaikat menangis. Kenapa? Karena dosa si istri itu sudah menjadi tanggung jawab suami tanpa mengurangi dosa istri. Dia tetap melakukan kesalahan itu tetap berdosa dan suami bertanggung jawab akan dosa istrinya. Itu baru pertama ya. Belum nanti kalau sudah punya anak. Kalau anaknya 2, 3, 4, 5. Kalau anaknya baik, kalau anaknya nakal. Kalian merasa nakal gak? Kalau kalian belum balik, dosa kalian, mohon maaf, kalau kalian sudah balik, itu kan sudah dihitung dosanya. Orang tua kalian itu menanggung dosa kalian. Kalau kalian itu sebenarnya dosanya ditanggung orang tua juga, tanpa mengurangi dosa kalian. Karena apa? Diartikan bahwa orang tua gagal mendidik anaknya. Kecuali orang tua itu sudah menasihati berkali-kali dan kamu akan terus melakukan suatu ketidakbaikan itu berkelanjutan. Tapi kalau sama sekali tidak pernah dikandani, tapi kamu terus berbuat dosa, maka dosa itu juga menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Kamu sudah menjadi beban orang tua itu lahir dan batin. Secara lahir ngententek sego ngententek lawuh, ya. Secara lahir ngententek sego ngententek lawuh. Secara batin kamu juga menambah dosa dari bapak-bapak kalian. Maka jadi anak yang jadi anak yang kemudian lari dari medan pertempuran. Alhamdulillah di Indonesia ini aman dan semoga tetap aman. Ya. Kemudian memakan harta anak yatim. Hati-hati yang sebentar lagi jadi amil zakat. Panitia zakat ya. Kalau amil bukan. Kalau saya belum menyebutnya itu termasuk bagian dari amil zakat. Yang jadi panitia zakat hati-hati. Mau berasnya mau mulai. Apalagi kalau di kota-kota itu yang datang itu kan nggak bawa beras, mas saya uang saja ya mas senilai beras. Alhamdulillah. Ada lagi alhamdulillah berarti panitia zakat kan bisa tuku HP anyar. Hati-hati. Panitia zakat hati-hati. Ya, kalau di Masjid Agung Batu itu terakhir saya jadi panitia zakat itu di atas 5 juta lah yang zakat seperti itu. Ya, apalagi kalau di total dari beras sampai ke uang itu mungkin di atas 10 juta. HP anyar sampai. Next mas. Pertanyaan ini. Adakah yang lebih besar dosanya dari 10 dosa besar tersebut? Apa? Yang berani jawab, tunjuk jari. Apa? Ya. Menunjukkan dosanya sendiri kepada orang lain. Menunjukkan dosanya sendiri dari orang lain. Ada lagi? Boleh jawab saya. Sabar yang wes. Apa? Yang lebih besar dosanya dari 10 dosa besar tadi. Apa? Iri. Apa?
boleh iri apa? Jawaban saya, yang penting jawab. Apa mas? Murtad. Oke. Apa? Durhaka. Tadi ada durhaka. Apa lagi? Kalau murtad nggak cuma dosa mas, sudah. Ya sudah. Datanya sudah dihapus ini dari calon penghuni surga. Ya. Kalau kalian yang ada di sini masih ada di list calon penghuni surga, insya Allah. Dan saya yakin 100% selama kalian masih dalam keadaan Islam akan masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kita pasti dijanjikan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW akan sekecil zarah pun ada iman di hati kita akan dapat syafaat untuk ditarik ke dalam surga. Apa? Dosa syirik, Pak. Syirik tadi sudah nomor 1. Yang lebih besar dari 10 dosa tadi apa? Munafik. Apa? Fitnah itu bagian dari habluminallah, minanas ya. Habluminanas. Munafik, Pak. Oke, ada lagi yang lebih besar apa? Kira-kira? Ini mudah sekali dilakukan. Bahkan bisa jadi di ruangan ini ada yang sering melakukan. Bohong. Boleh jawab apa saja ya. Ini dosa ini paling mudah dilakukan dan bisa jadi di ruangan ini banyak yang sering melakukan. Dosa yang paling besar ini derajatnya paling besar. Ya, next mas. Meninggalkan kewajiban atau sholat. Meninggalkan sholat itu, saya ulangi ya, meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar dari 10 dosa besar tadi. Daripada berzina, dosanya masih lebih besar meninggalkan sholat. Daripada syirik itu dosanya lebih besar daripada masih apa? Lebih besar meninggalkan sholat. Mudah nggak meninggalkan sholat? Ada yang belum pernah sama sekali meninggalkan sholat? Berarti pernah melakukan dosa yang paling besar ya. Nah itu. Jadi kalau sudah menjadi kewajiban seperti puasa, ini kan kewajiban buat kita yang mampu. Kalau kita tinggalkan tanpa alasan yang syar'i, maka itu termasuk dosa yang sangat besar. Meninggalkan kewajiban. Meninggalkan sholat itu yang paling besar dan paling mungkin terjadi. Kita sehari cuma disuruh 5 kali, 17 rakaat. Rakitang sholat itu kulhu kafir lek. Bisa kalau hudai, tapi kan sudah meninggalkan kewajiban itu. Masalah nanti diterima atau tidak urusannya dengan Allah. Tapi jangan meninggalkan. Usahaku sholat itu selak kesusui, dintani sing apel. Apa wis arep mangkat, diparani raka, wis siap, rapi, wis wangi, wis pupuran. Nah iki sing angel. Nek wudu pupurku luntur iki. Nek wedok, lanang ya rambutku berantakan wis jembatan wis rapi, wis ngadeg kabeh kanggo salat. Lah piye? Salat aja. 3 helai sudah cukup ya kan? Basah 3 helai itu sudah bisa untuk mewakili wudu. Kerjakan salat. Jangan sampai dosa kita numpuk dari akibat kita meninggalkan sholat. Setuju nggak kalau yang di ruangan ini kita sama-sama menjaga sholat kita setelah kegiatan ini? Setuju nggak? Setuju nggak kalau yang ada di ruangan ini semua kita sama-sama berniat untuk menjaga sholat kita dari hari ini sampai nanti di akhir hayat? Setuju nggak? Perhatikan ini di bawahnya. Catatan kebaikan dan kemungkaran. Perhatikan, ini penting ini. Kalau kita sebatas mengucapkan niat, ya kan? Itu sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Kamu lagi niat, saya berniat hari ini sampai akhir hayat saya akan menjaga sholat 5 waktu dan mengutamakan di masjid. Nah, dari hari ini sampai akhir hayat kalian itu masih banyak sekali sholat yang akan dilakukan. Dan itu kamu sudah lakukan niatnya hari ini, semua sholat itu sudah akan dicatat sebagai amal kebaikan kalian. Dicatat sebagai amal kebaikan yang sempurna.
Walaupun kamu tidak jadi sholat, tapi amal kebaikan sholatnya sudah dicatat. Walaupun dosa dari meninggalkan sholat tetap dicatat, kan gitu. Tapi amal kebaikannya sudah dicatat sebagai kebaikan ya sempurna. Besok pagi saya mau sedekah 100.000 ketika berangkat sholat subuh. Sampai di masjid uangnya ketinggalan. Amal kebaikan kalian yang ingin sedekah 100.000 itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan yang sempurna. Walaupun tidak jadi dilakukan, sudah dianggap sedekah 100.000. Enak kan? Berbuat baik itu enak. Tapi kalau misalnya melaksanakan kebaikan itu, kamu jadi sedekah 100.000 beneran, itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Baru niat itu sudah dianggap ibadah yang sempurna, tapi kalau benar-benar dilaksanakan akan dicatat dari 10 sampai 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan, Allah menjanjikan sampai 700 kali lipat. Mau? Yo rasa 1.000, 2.000 ra apa-apa, 1.000 ra apa-apa. Ning ora 2.000 disuwek iki nggo saiki iki nggo sesuk ya. Lah kok nek sing separo ning masjid kene sing separo ning masjid kono ndak ora payu. Ya kan? Ya. Itu contoh. Mudah kan? Kalau kamu melaksanakan kebaikan itu dari niat itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Tapi sebaliknya anak-anak semuanya. Kalau kalian itu punya niat terhadap suatu keburukan atau kejahatan atau kemungkaran dan tidak jadi dilakukan, tidak akan dicatat sebagai keburukan. Benar atau? Allah adil nggak kalau kayak gitu? Allah adil nggak? Allah itu Rahman dan Rahim, luar biasa pada kita. Maka sudah sepantasnya kalau kita itu selalu bersyukur dan bersyukur. Tidak adil. Kalau kita itu sampai melaksanakan, sampai keburukan itu benar-benar terjadi, akan dicatat hanya sebagai satu keburukan. Ya, semakin tidak adil lagi. Bentar ya. Next mas. Kemudian Nabi Minanas. Nah ini saya ambilkan dari Al-Baqarah 3 ayat 13. Ini potongan yang depan. Kalau yang di tengah tadi sudah saya buka ketika di depan tadi. Ini Nabi Minanas. Next mas. Kita untuk Abu Minanas itu kita belajar dari anak kecil. Anak kecil itu masih tulus, masih polos, ya kan? Masih sedikit modus-modusnya. Kalau yang sudah gede-gede ini banyak modus-modusnya, ya kan? Nah kalau anak kecil itu sudah masih polos, belum banyak modusnya. Yang pertama apa? Mudah memaafkan. Kalau kita itu mudah memaafkan, maka hubungan antara manusia dengan yang lain, dengan siapapun itu menjadi baik. Jadi hubungan yang baik. Kalau kita mudah memaafkan, perintahnya itu bukan minta maaf ya. Kalau kalian baca di Quran dan hadis, itu kebanyakan bukan minta maaf, tapi mendahulukan untuk memaafkan. Bahkan sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Bahkan suatu cerita ketika Rasulullah itu mau mengangkat tangannya untuk sholat, beliau mengatakan akan datang penghuni surga di antara kita. Sampai 3 kali berturut-turut di hari yang sama. Ternyata orang itu tidak ada amalan spesial yang dilakukan kecuali memaafkan setiap orang yang ada urusan dengannya. Sholatnya biasa-biasa saja, puasa biasa-biasa saja, tahajudnya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Tapi dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga karena kemuliaan hatinya untuk memaafkan siapapun. Kemudian suka berbagi, jajaki kancane. Kowe ra ndek sangu atau lupa sangunya nggak ke bawah, jajaki. Bukan jadi bagi. Kemudian yang terakhir, yakin penuh akan rezeki Allah. Kalau kita yakin penuh akan rezeki Allah, itu akan menjauhkan dari yang disebutkan di sini tadi, fitnah, iri, dengki, apalagi
hasud. Nah, itu akan jauh dari kita kalau kita itu yakin akan rezeki Allah, yakin akan rezeki Allah, maka akan semakin dekat dengan Allah. Selanjutnya, next mas. Oke, tentukan rencana aksi pada perbaikan diri kalian. Kira-kira setelah hari ini, rencana perbaikan diri yang akan dilakukan apa? Minimal apa? Menjaga sholat ya. Sepakat? Kita bareng-bareng niat di sini. Niat tok kan orang sidur atus ya. Ikuti saya ya. Bareng-bareng sepakat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mulai hari ini sampai akhir hayat nanti kami berniat untuk sama-sama menjaga sholat dan mengutamakan berjamaah di masjid. Insya Allah. Okay. Kalian telah berniat, semoga tetap dicatat sebagai suatu amal kebaikan yang sempurna, dan yakin saja bahwa niat yang baik, niat yang tulus karena Allah itu untuk menuju pelaksanaannya akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya dengan dipermudah jalan kita ke sana. Begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, itu datang dari saya secara pribadi. Baik manfaat dan keberkahannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah, taufik, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai langkah-langkah kita setiap saat, setiap waktu sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Allahumma sholli ala Muhammad.